cembung, cekung, dan sebagainya. Nah, yang pertama itu ada namanya macam-macam lensa yang kita pelajari. Nah, ya lensa itu umumnya kebalikan dari cermin. Kalau untuk rumus ya, sama antara lensa ataupun rumus itu dia kebalikan dari cermin. Di mana lensa itu macam-macamnya. Yang pertama adalah lensa biconvex. Ya. Yang A ini bentuknya adalah lensa biconvex. Oke. Kemudian ada lensa plane convex. Yang B ini merupakan lensa plane convex. Karena satunya datar, satunya dalam bentuk uh, cembung, ya, cekung, cekung, cekung. Kemudian ada lensa konkav convex. Berarti satunya cembung, satunya cekung, kayak C ini, ya. Kemudian ada lensa yang di lensa bi konkav, ya kan? Kedua-duanya dia cembung, kedua-duanya cekung ya ke dalam, ya. Lebih konveks cembung ya. Lebih konveks. Kalau yang E itu satunya datar, sebelah kirinya datar, sebelah kanannya itu cekung. Berarti dia adalah lensa plane konkav, ya. Kemudian yang F itu lensa konveks konkav. Satunya cekung, satunya cembung. Paham ya? Itu jenis-jenis lensa ya. Ada yang ditanyakan? Enggak. Oke. Kemudian ada lensa cembung ya, atau konveks atau konvergen. Ya. Untuk pertama keterangan ya, kita tahu bahwasannya dia adanya fokus dalam lensa itu ya, lensa komposit biasanya pakai fokus. Kemudian ada R, R itu jari-jari, di mana jari-jari itu merupakan 2 kali fokus atau fokus sama dengan setengah kali jari-jari. Nyata sama maya artinya apa? Apa? Nyata sama maya. Maya, nyata sama maya. Oke. Yang pertama, penggunaan kata nyata sama maya. Nah, untuk bayangannya itu nyata, berarti bayangan tersebut di depan cermin atau di depan lensa. Nah, bayangannya itu di depan lensa. Misal anggap aja sebelah kiri ini itu adalah depan lensanya gitu. Maka nanti kalau dia di ruang 2, bayangan itu apa bendanya di ruang 2, maka kan menurut perhitungannya dia harus 5 ya. Berarti ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Nah, kalau ruang bendanya 2 tambah ruang bayangan sama dengan 5, berarti ruang bayangannya kan 3. Nah, berarti di ruang 3, nah di ruang 3 itu berarti dia yang di sini. Nah, berarti dia di mana? Maka dia di depan lensa. Nah, kalau di depan lensa dia nyata. Tapi kalau dia di belakang lensa, itu dia berarti dia maya. Paham ya? Jadi lebih ke konteks soalnya juga. Oke, keterangannya. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Ya. Kalau kalau dia sejajar sumbu utama, terus dia dibelokkan ke titik fokusnya nih, fokus F2. Sinar datang melalui titik fokus. Kalau dia datang melalui titik fokus, maka dia akan kembali ke dibiarkan sejajar sumbu utama. Lalu kalau sinar datang melalui titik pusat, lensa tidak dibiaskan kayak gini. Dia menuju ke titik pusat di sini, maka dia tidak dibiaskan. Sehingga bentuk ini nanti bayangannya. Kalau misalnya di sini itu adalah bayang di titik fokus di nomor 2 misalnya itu. Paham ya? Konteksnya ya. Di sini juga. Nah, bayangannya. Kemudian ada lensa cekung atau konkav divergen. Sama dia sinar datang dari sumber utama dibiaskan seolah-olah datang dari titik fokus. Dia sinar datang ditujukan ke titik fokus, dibiarkan ke sejajar sumber utama,
Nah, sinar datang melalui titik pusat lensa tidak dibiaskan. Dan yang paling penting juga, kamu juga harus tahu persamaan pada lensa. Sebenarnya persamaan pada lensa itu sama dengan cermin. Nanti kalau udah baru belajar cermin ya, dia sama kayak cermin, yaitu dia 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Di mana F itu fokus, yang seperti saya bilang tadi, fokusnya itu dia merupakan setengah dari jari-jari. Nah, untuk mengetahui berapa perbesaran lensanya, berapa dioptri, kita menggunakan S aksen per S atau sama dengan H aksen per H. Itu bisa juga. Di mana untuk S itu benda nyata di depan lensa, S negatif itu benda maya di belakang lensa. Ya, dia selalu kurung mutlak ya nilainya ya. Berarti enggak minus gitu enggak ya. Dan S aksen positif berarti bayangannya nyata. Kalau S aksen negatif berarti bayangannya maya di depan lensa. Oke. Nah, F fokusnya positif itu lensa cembung, fokusnya negatif itu lensa cekung. Ya kebalikan dari cermin. Kalau cermin itu fokusnya negatif itu untuk lensa cembung, cekungnya positif. Boleh tulis dulu Jo, atau ada yang ditanyakan? Boleh, kita diskusi. Jadi kalau convex menjadi kecil, menjadi besar. Apa? Kalau convex gambarnya jadi besar. Cembung ya? Besar dan maya kan? Iya. Kalau cembung kan berarti dia dari yang awalnya besar jadi kecil kan, atau agar biar bisa ini. Kalau cekung kan dia jadi besar. Kalau yang cekung kan lensa itu tuh fungsinya seperti itu. Lensa cekung. Jadi dibuat yang bayangannya itu tuh jauh gitu kan, benda tuh jauh, seakan-akan dia dekat, sehingga kita bisa melihat. Jadi dia memperbesar kan. Kalau cekung, kalau cembung kebalikannya. Boleh dicatat dulu ya. Hmm. Atau mau langsung soal ya? Apa? Mau dicatat dulu atau langsung soal? Nanti dulu. Atau di sekolah udah ini? Udah. Oke. Udah ya. Sorry, tadi M itu perbesaran ya, perbesaran bayangan. Belum kita bicara tentang fokus dalam meter ya, atau kuat lensa yang disebut dengan dioptri. Udah ditulis? Kita bisa move? Oke. Nah, selanjutnya itu adalah kuat lensa, di mana P itu sama dengan 1/F kalau fokusnya dalam meter, tapi kalau dia dalam sentimeter, dia 100/F. Kalau dia
Karena satuan kuat lensa itu disebut nanti dioptri. Oke. Nah, ada tambahan rumus untuk penentuan persamaan pada lensa tipis. Dia adalah 1/f sama dengan kurung mutlak ya dari NL per NM, di mana NL itu indeks bias lensa, kalau NM itu indeks bias medium. Biasanya udara. Ya. Dikurang 1 dalam tutup yang mutlak ya, ke 1/R1 tambah 1/R2. Nah, kalau untuk lensa gabungan, ini lensanya gabungan, maka kita perlu mencari nilai fokus gabungannya berapa. Jadi dia 1/F gabungan sama dengan 1/F1 tambah 1/F2 dan seterusnya. Nah, begitupun juga dengan kuat lensanya. Berarti dia kuat lensa 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Oke. Ini boleh dicatat juga, Jo? Apa? Dioptri unit mata. Iya, kalau dia dalam meter dia 1/F rumusnya. Tapi kalau dia dalam bentuk sentimeter, ini dia harus pakai 100/F. Terus kalau milimeter 1000. Kalau milimeter ya pertanyaan bagus benar 1000. Tapi nggak ada, jarang sih orang pakai. Memang ada fokusnya milimeter. Mungkin ada kali ya, tapi it's okay. Dia bisa 1000. Disesuaikan lagi. Kalau sudah kasih tahu ya. Udah ya, Jo? Siap? Soal-soal ya. Ya. Oke. Nanti kita bahas teropong-teropong dan juga mikroskop ya. Tapi satu-satu dulu. Nah, optika fisis itu banyak banget. Tadi masuknya ke lensa. Oke, pembahasan pada lensa canggung. Oke, nomor 41. Oke, jarak titik api itu sama dengan fokus ya. Mau dikerjain sendiri dulu? Jadi ini cari diameter Apa? sama. Ini kan tahunnya ini.
jari kelengkungan. Mm-mm. Jadi cari jaraknya gimana? Pemukaan lensa memiliki jari-jari kelengkungan 10 dan 20. Berarti fokus kan tadi ini ya. Indeks biasnya 1,5, permukaan lensa memiliki jari-jari kelengkungan 10 dan 20. Jika lensa terletak di udara, maka besar fokus lensa. Fokus lensanya. Nah, fokus lensa di sini berarti dia kalau kan jari-jari kelengkungan itu sama dengan 2F. Jari-jari kelengkungan itu sama dengan 2F. Berarti dia ini kan 40. Jari-jari kelengkungannya berarti hmm, ada rumus cepatnya itu apa? Um, Oke, kita perlu nyari fokus kan. Tadi kamu udah kita nyari rumusnya. Yang diketahui NL-nya 1,5. Terus N mediumnya kan sama dengan 1. Dan jari-jari kelengkungan lensanya R1-nya anggap 10, R2-nya adalah 20 cm. Nah, kira-kira ini rumus yang dipakai itu pas yang mana? Ini berarti rumusnya yang ini, yang tadi ya. Jadi kamu udah nyatat belum rumus yang ini? Yang 1/F? Udah? Jona? Halo? Udah, udah. Nah, ini semuanya udah diketahui. Nilai N lensanya diketahui, N mediumnya ya. Ingat ya biasanya dan umumnya dan selalu biasa. Karena kan kita pakai kacamatanya itu di udara kan. Berarti dia N mediumnya 1. Karena indeks bias udara itu 1. Oke, cari kerja kan? Balik ke sini. Ya, nomor 41.
Udah dapat belum? Udah dapat? Kita bantu kalau belum paham. Tambah 40. Tambah 40. Oke. Jadi tadi rumusnya adalah 1 per F sama dengan N lensa per N medium. Ya. Nah, tulisnya aja. Jadi dia 1 per F sama dengan N lensa per N medium kurang 1 ya. Mutlak dikali dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Ya. Dan lensanya kan tadi 1,5 ya. Berarti 1,5 per 1 dikurang 1 dikali 1 per R1. R1-nya 1/10 ya. 1/10 ditambah 1/20. Oke. 1,5 per 1 kurang 1 hasilnya berapa? 1/5 kurang 1. Berapa dia? 0,5. Iya benar. Negatif 0,5. 0,5 dikali 1/10 tambah 1/20. 3/20. Ya, 3/20. Jadi hasilnya adalah 0,5 kali 3/20. Itu sama dengan 1 per F. 0,5 kali 3. 3/40. Iya, 3/40. 3/40. Berarti fokusnya adalah 40/3 ya, dibalik ya. Jadinya kalau kita balikannya kan dia 1 per F. Jadi hasilnya adalah 13,3. Ya, paham? Ya. Oh, boleh. Nah, sekarang coba nomor 42. Lensa bikonkaf berjari-jari kelengkungan masing-masing 10 cm berindeks bias 1,5. Karena bikonkaf berarti bias 2 ya. Lensanya 1,5. Lensa berada di air yang berindeks bias 4/3. Berarti jarak titik api lensanya adalah, nah ini lama-lama, kalau jarak titik api itu sama dengan fokus. Nama lainnya selain fokus itu adalah jarak titik api. Boleh, mau dikerjakan dulu? Itu nomor 42. Caranya sama seperti nomor 41. Aku ke WC dulu ya, Jo ya.
Atau sebelum ke WC ada yang ingin tanyakan di sini? Jadi sini R1-nya 10 kan? R1-nya 10. Lebih R2-nya tepat 1. dia min 10 ya, karena kan dia bicon-cup. R2-nya? N-nya juga 10. R2-nya juga 10. Ya, sama. Oke. Hmm. Mulai. Ini carinya F atau enggak?
Gimana Jo? Udah ketemu? Belum. Ini carinya F atau apa? Ya, F caranya sama kayak tadi. Aku mau Kalau dapetnya ditanya 40 per 9. kan dia bikonkaf, apa? Bikonkaf ya. Berarti dia kan minus kalau bikonkaf. Berarti dia Minus cekung. 40, minus 45. Minus 45. Oke. N2-nya berapa? Atau NL-nya berapa? N lensanya. Hmm? N lensa. Dia pakai rumus yang tadi kok. Berarti kan N dia lensa 1/1,5. 1,5 atau 3/2 boleh ya, biar agak mudah ya. Jadi dia 3/2, 1/f-nya itu kan sama dengan 3/2 dibagi N lensa per N medium. N mediumnya berapa? N medium berapa N mediumnya? N mediumnya 4/3. Nah, 3/2 per 4/3 dikurang 1 kali karena di bikonkaf ya, berarti dia 1 per, karena R-nya itu pasti min ya. R-nya min 10 dan juga R1-nya, R2-nya juga min 10. Jadi ya min 1/10 min 1/10. Gitu. Jadi dia dapat hasilnya adalah 3/2 dibagi 4/3 itu berapa? 3/2 dibagi 4/3. Hasilnya 9/8. 9/8 dikurang 1 ya. Hmm. Nah, berarti hasilnya 9/8 kurang 1. Berapa? 9/8/1. 9/8 kurang 1. Min 40. Oke. Jadi nanti hasilnya adalah 1/8 ya. Yang 1/8 ya kan dikali yang di sini otomatis min 2/10 alias 1/5 ya kan. Berarti 1/f sama dengan min 1/40. Berarti fokusnya berapa? Min Fokusnya 40. adalah min 40 yang B. Bisa? Ya. Oke, coba nomor 43. Lensa convergent tuh positif juga kan? Kalau konvergen positif ya. Kalau dia konkav negatif.
11/5. 11/5. Hmm. Hmm, 11/5. Oke, permukaan datar itu dia tak hingga kelengkungannya. Jadi bukan 11/5. Dia berarti 1 per tak hingga, karena konkav berarti dikurang ya. 1 per tak hingga dikurang 1/12. Hasilnya nanti kamu akan dapatin kalau dia itu adalah malahan bukan 11/5. Mau cari ulang kembali? Tadi kamu dapat R1-nya berapa? Kamu buat berapa? N1-nya 11. 11. Ini 11 nomor 5. nomor 43 kan? Nomor 43 itu kan nggak diketahui dari permukaan lengkungnya 12, tapi yang datarnya kan enggak. Kan kalau plan konkav, arti plan itu datar, konkavnya itu lekung. Berarti kan dia 20 kan? Itu jari-jari R2-nya 20 minus 20. Tapi yang plannya itu jari-jarinya tak hingga karena nggak tahu berapa. Itu tak hingga. Jadi dia tuh rumusnya dapat penyelesaiannya di mana? Ya 1/12. 1/20 ya. Dia minus 1/20 minus 1/20 sama dengan n lensanya yang yang dicari n lensanya, berarti n lensa. Kalau n mediumnya, di n mediumnya dianggap 1, n lensa 1 dikurang 1 per 1 per tak hingga dikurang 1 per 1/12. Jadi ini 1 per tak hingga itu anggap tidak ada, berarti 0. Berarti dia adalah min 1/20 sama dengan NL kurang 1 dikali min 1/12. Nah, min sama min bisa dicoret. Hasilnya adalah 12/20 berapa?
12/20 sama-sama dibagi dengan 2, berarti dia 6/10 ya, atau 0,6. 6/10 sama dengan NL kurang 1. Oh gitu. Oh iya, berarti ketika yang ditanya N lensanya, ketika ditambahin jadinya 10. Nah, oke. N lensanya berarti dia adalah 16/10. Dapatlah, kalau sama-sama ada bagi 2 menjadi 8/5. Paham ya? Paham Jo? Ya. Oke. Coba lagi ya, nomor 44.
Jadi kalau plan konkav satunya negatif 40, satunya 40. Ya, gimana? Kalau buat plan konkav, diameternya 110, satunya negatif jadinya. Ini kayaknya dia dua ya, ada di air sama di udara ya. Jadi kita perlu cari lensa konvergen ketika di udara fokus 12 dan tersebut dari gelas N-nya 1,5 ya kan. Apabila lensa tersebut dicelupkan ke dalam zat cair, ternyata jarak fokusnya menjadi 47. Nilai indeks bias zat cair itu berapa? Oke. Yang ya yang pertama kita perlu cari N airnya ya. Kita tahu N udaranya 1, fokusnya ketika di udara itu 12, dan juga dia ketika fokusnya di air itu 47, dan indeks bias NK-nya ya kan, ini NK-nya unconvergennya berarti dia lensanya itu 1,5 ya. Yang perlu kamu cari itu tadi adalah nilai NA-nya. Nah, pertama kamu nggak perlu nyari apa-apa, cukup kamu cari nilai 1/R1 tambah 1/R2-nya berapa. Pasti sama itu nanti. Kamu cukup mencari nilai ini, 1/R1 tambah 1/R2. Nah, ini anggap aja pasti sama. Berapa nilainya. Nah, kamu cari dulu ketika dia di udara. Ya. Ketika dia udah di udara, maka kamu baru mencari ketika dia di air. Dan airnya. Indeks bias airnya. Masih mudah dimengerti? Lensa conversion dua-duanya R-nya sama-sama 12 kan? Iya, intinya itu 1/R1 tambah 1/R2 itu berapa dulu gitu. Kita kan nggak tahu nilai 1/R1 sama 1/R2-nya. Jadi kita perlu nyari nilai itunya aja. Nanti bisa dimasukkan ke dalam yang di dalam zat cair. Itu aja.
1,33. 1,33. Hmm. Ya, correct. Next ya, 45.
Kalau formula 445 sama. Berapa? Nilainya hasilnya adalah 1,85. 1, hah? Enggak, aku Berapa nanya berapa? kalau ini pakai formula sama. Ya, formulanya sama. Kan masih mencari letak bayangan sebuah benda yang berada pada jarak 2 meter. Berarti kan oh ya, kita agak sedikit beda. Cuman kamu cari fokusnya dulu. Yang penting kamu cari fokusnya dulu. Nanti untuk formula lanjutnya beda. Udah dapat fokusnya belum? Kamu cari fokusnya dulu. Cari fokusnya sama kayak nomor 44 tadi. Udah dapat fokusnya? Belum, ya, bentar. Tapi N mediumnya mana? Ingat, kalau filmnya nggak diketahui, berarti N mediumnya 1. 1. Berarti dia di udara. Sembilan puluh enam. 96. Iya. Oke, dia berarti kan nilai seper F-nya 1/96. Oke. Dia berarti 1/F sama dengan N-nya 1,5 per 1 dikurang 1 kan? Dikali dia jari-jari inilah saya cembung, berarti positif semua ya. 1/80 ditambah 1/120 kan? Kan ini rumusnya. Untuk mencari fokusnya. Berarti berapa 1/F-nya? 1/96. Belum tepat. Coba dicari lagi menggunakan 1/5 kurang 1 dikali 1/80 tambah 1/120. Masih 1/96. Oke, 1/5 kurang 1 kan 0,5 ya. Kan 0,5. Berarti dia 0,5 dikali 1/80 tambah 120. Berarti hasilnya berapa? Ini 1/80 ditambah 1. 1 per. Ini sama-sama kita buat 240 bisa. Iya. 240 berarti 80 kan 3. 3 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 5 ya. Itu 5/240. Oke. 0,5 kali 5/240. Hasilnya adalah
per F-nya. Per F-nya kan berarti hasilnya ini 0,5 itu sama dengan setengah. Itu sama dengan 5 per 480. Berarti F-nya adalah 480 per 5 ya. Hasilnya adalah 96. Oke. Nah, udah dapat nih nilai frekuensinya. Frekuensi. Fokusnya. Berarti sekarang pakai rumus yang 1 per S 0 tambah 1 per S aksen sama dengan 1 per S 1 per F. Kan ada rumus itu ya. 1 per F sama dengan 1 per S aksen tambah 1 per S 0. Nah, tadi S 0-nya diketahui, yang ditanya apa? Letak bayangan ya. Nah, kalau jaraknya 2 meter, berarti S 0-nya 2 meter. Nah, F-nya tadi 9 per 96. Nah, carilah S aksennya berapa. Boleh dicari dulu. Dapat? Hmm. 47 kan? Nomor 45. Sorry, 45. 45 tadi. Tadi kita yang masih ngerjain 45 tadi. Yang kan dia 1 per F, 1 per F-nya tadi kan dia 480 per 5 ya. Atau 96. Berarti 1 per 96
1/96 sama dengan 1/S aksen tambah, ya ini jaraknya 2 meter, berarti 1/200, 200 cm, 200 cm. Berarti 1/S aksennya itu sama dengan 1/96 dikurang 1/200. Nah, berapa tuh? 1/96 minus 1/200. Iya, 5,4 kali 10 pangkat negatif 3. kenapa negatif? 5,4 kali 10 pangkat negatif 3. Kayak gini aja, kalau mau cepatnya, itu kamu kalikan aja. Otomatis kan nanti caranya hasilnya itu Jadinya 200. 194. Ya, mau dibuat kayak gini juga boleh. 200 kali 96. Nah, itu kalau kita kurangkan berarti dia 200 dikurang 96. Pasti hasilnya positif, nggak ada negatif nggak? Positif ya. Kalau mau ini caranya, berarti dia per S aksennya itu sama dengan 200 kurang 96 berapa? Jawabannya 185. Jawabnya 185. Iya. Kalau mau cara pakai cara ini, pakai cepat kalkulator, itu tidak boleh langsung, Jo. Takutnya nanti dia miss langsung di kalkulator. Ini boleh boleh dicara diinisiatifkan seperti itu. Jadi 104 per 200 kali 96 atau S aksennya adalah 200 kali 96 per 104. Itu baru kalau udah pakai sampai sini mau pakai kalkulator itu nggak apa-apa. Oke. Nomor 46 ya. Flank konkav itu 1/40 tambah 1/-40. Hmm, itu fokusnya berapa? Hmm? Enggak, ini nomor 46, 46. Ya 46. Ya, tapi enggak ada diketahui jari-jari kelengkungannya kan? Dia kan Enggak. langsung kan dia langsung dapat fokusnya. Ini untuk nilai pola rumusnya berbeda. Yang ditanya itu kekuatan lensa. Yang ditanya itu P, bukan fokus. P yang ditanya. Untuk mencari P itu dia 1/F doang. 1/F atau 100/F.
Sudah dapat? Jadi 40 per F. Iya, berarti kan dia ini sentimeter. Jadi dia adalah pakai rumus yang 100. Jadi dia 100 per 40. Kalau dia meter udah pakainya 5 1 per per 2. berapa? 5 per 2. 5 per 2 alias 5 per 2 itu berapa? 2,5. Nah, 2,5 berarti jawabannya yang A. Karena dia konkav, berarti dia 2,5 dioptri. Dan memang sih pelapaknya itu ya tetap positif gitu ya. Oke. Nomor 47. Itu aja sebenarnya nomor 46 itu. Dua kali. Ya, nomor 2 kali. 2 kali. Ya, benar. Bisa ya, nomor 48. Cepat ya. Nomor 48 keluar. Ini kayak mana? Berapa? Kalau ini kayak mana? Yang Kamu cari dulu M-nya. Perbesarannya berapa? Mulai perbesarannya. dioptrinya. Ya, M-nya M. No, M-nya M. M-nya Cari mana? M. M itu kan sama dengan S aksen per S0. Jadi S aksennya 0,12. 0,6. Kan ini tingginya. Tingginya itu H0. Anggap. Tingginya H0. Sedangkan untuk yang ini pada jarak 60 cm dari lensa cembung berarti dia adalah S0-nya. S0-nya 60, fokusnya 40. Nah, kamu cari M-nya dulu. Otomatis kamu S-nya dulu. S0-nya kan udah ada. Nah, cari S aksen itu bisa dengan rumus yang ini tadi. 1 aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S0. 120. Nah, berarti 120 ya. Iya. 20 dibagi dengan S0. S0-nya berapa? 60. 2. M-nya 2. Iya, berarti M-nya 2. Kalau M-nya 2, M itu sama dengan H aksen per H0. Nah, ini yang tanya H aksennya, tinggi bayangannya. Jadi H aksen adalah M kali H0. 24 cm. Iya, berarti dia 24 cm. Yang D. Ya, rencananya kan